Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya sebelum match antara Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, match yang akan berlangsung kick off-nya itu jam 9 malam waktu Eropa, waktu Belanda, berarti di Indonesia hari Kamis dini hari jam 2 dini hari ya, 2 pagi dini hari. Ada konferensi pers dari Erik ten Hag terkait dengan update kondisi tim. Lalu juga ada sedikit komentar, beberapa komentar tentang match sebelumnya dan lain-lain. Langsung aja gue bahas. Sumbernya gue ambil dari Manchester Evening News. Di sana sudah ada rangkumannya, akan gue artikan. Nanti gue kasih opini. Tapi tadi gue juga sudah nonton di manunited.com. Oke. Banyak yang penasaran bagaimana Martial, bagaimana Eriksen. Ini dia jawabannya. Dari Erik ten Hag, Anthony Martial masih belum tersedia. Dia sudah kembali ke lapangan tapi tidak bersama latihan tim ya. Jadi masih latihan individual, belum bersama tim. Christian Eriksen kembali latihan hari ini, tapi kita harus melihat bagaimana keadaannya yang terakhir ya. Bagaimana dia akan sembuh. Kalau dia punya energi besok atau tidak, jadi kita harus menunggu. Wah, ini yang menarik adalah situasi atau kondisi dari Christian Eriksen ternyata masih tanda tanya. Mungkin gue bisa bilang masih 50-50. Kalau besok dia ada energi ya, artinya dia memang kan dikabarkan sakit, mungkin flu. Kalau seandainya besok dia merasa dia punya power, dia punya energi, maka akan dimasukkan ke tim. Tapi jika tidak, sepertinya akan ditinggalkan. Walaupun demikian, dikabarkan oleh Erik ten Hag, dia sempat latihan ya tadi, hari ini maksudnya. Oke, update tentang Harry Maguire, Wan-Bissaka, dan Van de Beek. Mereka semua memiliki progres yang sangat baik. Mereka akan kembali latihan bersama tim minggu ini. Ini merupakan kabar bagus ya, karena hari Ahad itu Manchester United akan bertanding menghadapi, hari Ahad atau hari Sabtu ya, coba gue cek dulu. Yang jelas pertandingan selanjutnya setelah menghadapi Tottenham Hotspur ini, Manchester United akan tandang ke Stamford Bridge. Wow, ternyata hari Sabtu. Hari Sabtu jam 18.30 waktu Belanda, berarti di Indonesia ini sekitar pukul 23 ya, setengah 12-an. Menurut gua sih akan besar kemungkinan ya ketiga pemain ini tersedia. Namun tentu saja apakah ketiga pemain ini akan disertakan ke dalam tim, baik itu starting 11 maupun sebagai pemain pengganti, ya ini tentunya tergantung strategi yang akan diterapkan oleh Erik ten Hag. Tapi menurut gue nih kabar baik ya. Harry Maguire, Wan-Bissaka, dan Donny van de Beek ini siap ya. Gue tahu Harry Maguire banyak menerima kritikan, penampilannya masih belum optimal. Aaron Wan-Bissaka sampai sejauh ini menit bermainnya tidak banyak ya, karena cedera itu tadi. Tapi menurut gue kita butuh kedalaman skuad ya, pemain yang mampu atau paling tidak melakukan rotasi mengganti Diogo Dalot ya, untuk menjaga kondisi. Dan Donny van de Beek, pemain ini sempat dipertanyakan di konferensi pers, gue lupa 2 pertandingan yang lalu kalau tidak salah, bagaimana keadaannya. Erik ten Hag mengatakan ya dia masih cedera ya kan, oleh karena itulah ya belum bisa diketahui apakah dia akan masuk ke skema tim atau tidak. Yang paling penting adalah dia sembuh dari cedera dulu. Dan menurut gue, melihat performa lini tengah dari Manchester United menghadapi Newcastle ya, artinya ketika kita menghadapi tim yang tampil compact begitu, kita butuh pemain yang bisa memecah kebuntuan. Dan Donny van de Beek menurut gue punya atribut seperti itu. Artinya dia pemain yang pintar mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan dan juga menyediakan ruangan lain pun juga untuk pemain Manchester United lainnya. Dia sangat aktif bergerak, attitude-nya juga sangat positif. Jadi menurut gue, kalau Donny van de Beek sudah bisa kembali ke latihan ya minggu ini, dan kalaupun dia bisa tersedia untuk pertandingan selanjutnya hari Sabtu menghadapi Chelsea, ini merupakan tambahan yang sangat baik. Lalu ada komentar ya tentang sebentar nih, agak sedikit. Oke.
Ada komentar tadi Donny van de Beek dan Aaron Wan-Bissaka, lalu Harry Maguire. Setelah itu, komentar tentang Antonio Conte. Sorry, tadi gue agak scrolling mencari beritanya. Oke. Antonio Conte. Erik ten Hag mengatakan dia manajer yang sangat luar biasa. Dia sudah memenangkan banyak gelar, trofi di Premier League Italia, dan Anda bisa lihat bagaimana signature dia, artinya impact dia, ciri khas dia di pertandingan dari timnya. Itu merupakan pujian yang besar saya pikir. Jadi Erik ten Hag ini melihat Antonio Conte ini sebagai manajer yang berprestasi, punya teknik bagus juga, punya karakter. Dan ini tentu saja menarik ya, bagaimana nanti adu taktik, adu strategi dua manajer, di mana Antonio Conte tentu saja sudah punya lebih pengalaman di Liga Inggris bersama Chelsea dan juga bersama Tottenham Hotspur. Tapi menurut gua Erik ten Hag juga merupakan pelatih yang cerdik, jadi cukup menarik dinantikan bagaimana adu strategi, adu taktik kedua pelatih ini. Erik ten Hag juga memberikan pendapat ya, atau tanggapan tentang impact dari Christian Eriksen yang sangat terasa di lini tengah. Tentu saja saya sudah mengetahui dia cukup lama. Semua orang tahu dia berkembang di Ajax. Saya tahu dia dari Belanda ya, ketika di Belanda. Tapi sebagai seorang manajer, saya sudah pernah berhadapan dengan dia. Saya tahu kapabilitas dia, artinya kemampuan dia, dan saya tahu bagaimana pentingnya dia di pertandingan kita. Dan saya sangat happy kita mendatangkan dia. Jadi ya memang ada bedanya begitu. Dan menurut gua ketika Eriksen tidak bisa bermain ya, seperti kayak kemarin ya, kita memang tidak punya pilihan banyak. Memang gue tahu banyak komentar kritik ya kepada Fred, tapi gue juga berusaha untuk realistis. Kalau kita menurunkan pemain muda yang belum pernah diberikan menit bermain atau masih sangat minim sekali di pertandingan seketat menghadapi Newcastle, di sisi lain ini juga ada resiko di sana. Dan tentu saja Erik ten Hag punya pertimbangan tersendiri. Tapi yang jelas ya, kedalaman skuad tanpa Christian Eriksen ini masih jaraknya atau gapnya ini menurut gue cukup lebar. Kreativitas, visi ini mandek di lini tengah, dan ini mempengaruhi jalannya pertandingan paling tidak dari Manchester United. Update tentang Brandon Williams dan juga Axel Tuanzebe. Erik ten Hag menjawab, saya melihat progres yang sangat baik ya dari Brandon. Dia kembali ke atas lapangan, artinya lapangan latihan ya, secara individu. Artinya latihan secara individu. Axel masih bekerja, artinya untuk mengembalikan kondisinya ya. Dia belum akan kembali ke atas lapangan latihan. Saya pikir akan sangat sulit bagi Axel untuk kembali sebelum Christmas. Brandon maybe atau mungkin tidak berada di squad untuk pertandingan, tapi mungkin untuk latihan. Jadi kedua pemain ini ternyata cederanya cukup lumayan, ini cukup parah. Axel Tuanzebe nampaknya masih harus bersabar untuk bisa kembali paling tidak ke lapangan latihan. Brandon Williams pun juga demikian, walaupun ada progres baik, tapi nampaknya belum akan disertakan ke pertandingan. Baru masih disertakan saja di latihan ya bersama tim. Ada tanggapan juga ya tentang pertanyaan ya, atau disinggung reaksi dari Cristiano Ronaldo ketika diganti pertandingan menghadapi Newcastle. Terlihat betul dia ini kan kecewa, geleng-geleng kepala dan lain-lain. Tapi menurut gue ini masih belum jelas kenapa dia geleng-geleng. Apakah dia tidak suka diganti, atau dia kecewa atas permainannya dia sendiri, atau dia kecewa dengan keadaan di atas lapangan wasit ya, atau apa? Ini kan belum pasti, belum jelas. Jadi menurut gua sih ya, dari pengalaman gua, ketika pemain itu diganti dan dia tampak kesal, itu macam-macam. Ada yang memang kesal diganti, ada yang kesal karena ya dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki permainan yang bagus ya secara individu, ataupun juga keadaan di atas lapangan. Ini bisa saja terjadi. Dan Erik ten Hag mengatakan, saya pikir tidak ada pemain yang happy ketika diganti, dan khususnya tidak Cristiano Ronaldo. Selama kondisi ini normal ya, saya pikir tidak ada masalah dengan hal tersebut. Artinya Erik ten Hag tidak melihat reaksi dari Cristiano Ronaldo kemarin itu merupakan reaksi yang berlebihan. Dan menurut gue ini cukup bijak. Tentu saja pemain juga bisa mengekspresikan kekesalan, kemarahan, ketidaksukaan dan lain-lain, tapi masih dalam tahap wajar. Dan Erik ten Hag menilai bahwasannya ya itu tidak masalah.
asal jangan lewat batas. Lalu disinggung juga tentang respon yang pemain kan ini akan terancam dikenai hukuman atau sanksi ya. Manchester United maksudnya atau terancam dikenai sanksi oleh FA karena protes yang dianggap berlebihan ketika menghadapi Newcastle. Erik ten Hag menjawab, saya pikir itu tidak terlalu kuat ya, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di atas lapangan karena saya melihatnya terlalu jauh dari lapangan. Saya melihat di video, tentu saja ada sentuhan dari pemain Newcastle dan itu sangat jelas. Dan mereka ingin menunjukkan hal tersebut ke wasit ya, itu yang tendangan dari di kiper yang direbut oleh Cristiano Ronaldo. Yang menurut gua ringan amatiran, menurut gua ya, subjektifnya gua ringan amatiran itu gol sih harusnya, karena wasit sudah menuit peluit ya, tangan juga sudah diangkat ke atas, artinya sudah game on, dan ada sentuhan dari pemain belakang Newcastle ke kiper. Dan kiper tidak segera mengambil tendangan sebelum diserobot oleh Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue sangat wajar pemain Manchester United protes keras. Yang aneh justru wasit sih menurut gue. Karena ya tidak mensahkan gol, bahkan tidak ngecek di VAR, justru malah memberikan kartu kuning ke Cristiano Ronaldo yang dianggap mungkin berlebihan. Dan ini ditambah lagi, kabarnya Manchester United akan terkena sanksi ya, tapi tetap diberikan waktu untuk banding. Tapi paling tidak rangkaian ini sih tanda tanya besar menurut gue. Pertama-tama saya ingin menunjukkan kita selalu menerima keputusan wasit, tapi itu juga normal untuk menanyakan kenapa ya di momen tersebut. Itu merupakan keingintahuan dari kejadian. Dan Anda menanyakan sebagai sebuah tim kenapa, artinya sebuah tim itu Manchester United, semua pemain itu kan nanya kenapa kok itu tidak disahkan ya. Tapi akhirnya, dan itu sangat jelas, kita harus menerimanya. Lalu Anda harus move on ya, sudah lupakan saja, artinya tetap berjalan lagi. Anda adalah betul kalau kita ini merupakan contoh bagi pemain amatir dan juga pemain muda, itu sangat jelas. Artinya sikapnya tuh jangan berlebihan, karena Manchester United ini merupakan tim besar dan contoh dari banyak pemain amatir ya kan, dan juga pemain muda. Kita harus tahu peran kita, tapi juga tentang bagaimana menjadi pemain sepak bola yang profesional ketika menghadapi keputusan seperti ini. Ini jelas ya, bahkan sangat jelas, seorang pemain dari Newcastle ini menyentuh bola, dan pemain-pemain Manchester United berusaha untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ya, menurut gue seperti yang gue katakan tadi ya. Disinggung juga ini terakhir, bagaimana untuk menjaga skuad ini tetap fit di pertandingan yang cukup padat sekali ya, terutama di bulan Oktober ini. Ditanyakan demikian, Erik ten Hag mengatakan kalau di awal musim ini kita berusaha untuk merencanakan para pemain ya. Anda melihat banyak klub sekarang ini memiliki masalah cedera. Anda tidak bisa menghindari hal tersebut. Sepak bola yang sangat keras ya, itu tentu saja akan menghasilkan cedera. Pertandingan yang banyak di sebuah musim, dan tentu saja ini merupakan masalah ketika pemain tidak bisa istirahat di musim panas. Ini sangat besar offload-nya dan mereka tidak bisa recover. Anda harus bisa mengatur dan melindungi pemain, bukan hanya dari cedera, tapi juga bagaimana mereka harus selalu ada di performa yang baik ya, yang tinggi. Anda harus melakukan rotasi. Anda membutuhkan sebuah squad, lalu menjaga semua pemain ini tetap fresh, tetap segar, dan menghindari injury yang parah sejauh mungkin. Dan ya juga bagaimana bisa menempatkan mereka atau membuat mereka ini di kondisi yang paling tinggi, dan menjaga kondisi mereka juga ya ini berada di yang paling baik. Jadi situasinya ini tidak mudah bagi Manchester United, bagi Erik ten Hag. Dia butuh squad, tapi dia juga butuh rotasi. Cuman ada keterbatasan di sana. Di sisi lain dia harus menjaga kondisi pemain tetap fresh
di sisi lain dia juga harus terus menjaga performa dari para pemain ini tetap berada pada level tertinggi. Ini tidak mudah, ini sulit, ini complicated kalau menurut gue. Sehingga inilah tantangan, salah satu tantangan besar dari kompetisi musim ini bagi Manchester United, utamanya Erik ten Hag. Dan menurut gue ringan amatiran ini akan semakin besar tantangannya nanti di bulan Januari setelah Piala Dunia, di mana pemain-pemain inti, pemain-pemain tulang punggung dari Manchester United kelelahan, ya. Tentu saja pasti ada masa lelah, ya, ada rasa lelah setelah memperkuat tim nasionalnya di Piala Dunia, di mana kompetisi Piala Dunia ini kan mereka pasti akan bermain habis-habisan untuk negaranya. Ada gengsi di sana baik secara negara maupun secara individu. Oleh karena itulah sih menurut gue kedalaman skuad ini harus diperbaiki dengan paling tidak 2 cara. Nomor satu adalah memaksimalkan nomor satu dulu adalah mendatangkan ya pemain baru, kualitas baru di skuad Manchester United. Kalau nomor satu ini tidak bisa, maka nomor 2 yaitu adalah memaksimalkan pemain-pemain yang ada, baik itu pemain cadangan maupun juga pemain muda. Dan itu menurut gue, secara subjektifnya gue dengan amatiran harus dirintis mulai saat ini. Artinya memberikan menit bermain ya, walaupun sedikit, bagi paling tidak pemain cadangan atau pemain muda dari Manchester United. Dan sayangnya ya, sampai sejauh ini masih belum dilakukan. Masih ada perasaan was-was ketika menurunkan pemain muda, contohnya di ajang Europa League menghadapi Sheriff Tiraspol maupun juga Omonia. Tapi menurut gua mudah-mudahan ya pemain muda ini segera diberikan menit bermain sehingga ya mereka juga bisa turut serta untuk menjaga kedalaman skuad baik dari kuantitas maupun juga kualitas. Kurang lebih sekian dulu ngobrol ringan tentang konferensi pers dari Erik ten Hag terkait dengan pertandingan Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Pertandingan yang menurut gue akan seru ya, adu taktik di kedua pelatih. Kondisi Tottenham Hotspur juga menurut gue dengan ketatnya jadwal yang mereka miliki juga ya akan menjadi bumbu di pertandingan nanti. Mudah-mudahan Manchester United bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan permainan juga yang lebih baik daripada pertandingan sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.